Hai semuanya, jadi pada materi asuhan keperawatan jiwa kali ini kita akan membahas mengenai kesiapan peningkatan perkembangan lanjut usia. Yuk kita simak pembahasannya. Oke, jadi apa sih kesiapan peningkatan perkembangan pada lanjut usia itu? Kesiapan peningkatan perkembangan lanjut usia atau lansia adalah individu yang berusia mulai dari 60 tahun ke atas menurut WHO pada tahun 2013 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015. Tetapi menurut Erikson pada tahun 1957 menyebutkan lansia mulai usia 65 tahun. Perkembangan lanjut usia adalah tercapainya integritas diri yang utuh. Pemahaman terhadap makna hidup secara keseluruhan membuat lansia berusaha menuntun generasi berikutnya yaitu anak dan cucu berdasarkan sudut pandangnya dengan bijaksana. Lansia yang tidak mencapai integritas diri akan merasa putus asa dan menyesali masa lalunya karena tidak merasakan hidupnya bermakna. Oke, selanjutnya tanda dan gejala subjektif yang terdapat pada kesiapan peningkatan perkembangan lansia. Yang pertama, lansia biasanya mempunyai harga diri tinggi. Yang kedua, lansia menilai kehidupannya sangat berarti. Yang ketiga, bisa menerima nilai dan keunikan orang lain. Keempat, lansia sudah menerima dan beradaptasi terhadap perubahan dalam kehidupan. Yang terakhir, lansia merasa dicintai dan berarti dalam keluarganya. Selanjutnya, tanda dan gejala objektif yang terdapat pada kesiapan ini. Yang pertama, lansia ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan spiritual. Yang kedua, menyiapkan diri ditinggalkan anak yang telah mandiri. Ketiga, lansia menyiapkan diri ditinggal meninggal pasangan. Yang terakhir, menyiapkan diri menerima datangnya kematian. Next, kita bahas tujuan asuhan keperawatan yang diberikan pada kesiapan ini. Yang pertama, ada tujuan kognitif. Nah, pada tujuan ini, lansia mampu memahami ciri perkembangan usia lansia, menilai makna kehidupan, memahami nilai dan keunikan orang lain. Selanjutnya ada tujuan psikomotor. Pada tujuan ini lansia mampu melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan kemampuan, melakukan kegiatan sosial dan spiritual, menuntun generasi berikut dengan bijaksana. Terakhir ada tujuan afektif. Nah, pada tujuan afektif ini lansia mampu merasa berarti dalam hidup, merasa dicintai, menerima ditinggal oleh orang yang dicintai, menerima perubahan kehidupan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tindakan keperawatan. Nah, tindakan yang pertama diberikan kepada lansia. Tindakan pada lansia yang pertama yaitu diskusikan perkembangan dan perubahan pada lansia. Yang kedua, diskusikan makna dan perubahan fisik. Nah, jelaskan makna kesehatan fisik yang telah dirasakan, perubahan fisik yang dirasakan saat ini dan adaptasi yang perlu dilakukan. Misalnya, penglihatan berkurang diatasi dengan kacamata, pendengaran berkurang diatasi dengan alat bantu dengar, mobilisasi yang berkurang diatasi dengan alat bantu jalan, pegangan di kamar dan kamar mandi, cara berpakaian yang aman, cara bangun dari tempat tidur yang aman, pemeriksaan fisik teratur, olahraga lansia, makanan sehat. Yang ketiga, diskusikan makna dan perubahan pikiran. Pada tindakan ini jelaskan tentang prestasi yang pernah dicapai melalui akademik, pekerjaan, dan keluarga. Perubahan daya ingat. Cepat lupa atasi dengan menempatkan segala sesuatu pada tempat tertentu dan jangan berubah-ubah. Konsentrasi berkurang atasi dengan membaca, bermain catur atau halma dan menjawab teka-teki silang. Daya orientasi yang berkurang atasi dengan menempatkan kalender, jam dengan angka yang besar. Yang keempat, diskusikan makna dan perubahan fungsi sosial dengan memberikan penjelasan mengenai perubahan aspek sosial yaitu berkurangnya sahabat. Hal ini dapat diatasi dengan mengenang masa lalu, mengingat keluarga dan sahabat, melihat album foto, membentuk kelompok sosial lansia. Pada pekerjaan yaitu pensiun, hal ini dapat diatasi dengan mengembangkan bakat yang dapat dilakukan di rumah, misalnya membuat telur asin dan berkebun. Tindakan pada lansia yang terakhir yaitu diskusikan makna dan perubahan aspek spiritual dengan melakukan kenang masa-masa aktif dalam kegiatan spiritual, sesuaikan kegiatan spiritual dengan kondisi fisik, membentuk kegiatan ibadah lansia seperti pengajian, penelaahan Alkitab, berdoa bersama. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai tindakan keperawatan yang diberikan kepada keluarga. Nah, tindakan keperawatan atau nurse pada keluarga diberikan kepada pasangan,
anak, cucu, dan pengasuh atau caregiver dari lansia. Nah, kegiatannya yaitu jelaskan tahap perkembangan dan perubahan yang terjadi pada lansia. Jelaskan cara memfasilitasi integritas diri lansia. Sediakan waktu bercakap-cakap dengan lansia tentang makna hidup yang dialami dan berikan pujian. Sediakan tempat yang aman dan nyaman bagi lansia. Terang, tidak licin, ada alat bantu berpegangan, tanda-tanda tempat yang jelas dan lain-lain. Pertemuan antar generasi dan beri kesempatan menyampaikan pengalaman. Diskusikan tentang rencana pembagian warisan dan pemakaman. Diskusikan masalah kerekatan yang mungkin terjadi dan pelayanan kesehatan yang tersedia. Oke, selanjutnya tindakan keperawatan yang diberikan kepada kelompok. Tindakan yang pertama yaitu tindakan keperawatan nurse dengan memberikan edukasi kelompok lansia di masyarakat seperti posbindu, posyandu lansia, dan lain-lain. Yang kedua pada tindakan keperawatan spesialis yaitu dengan melakukan terapi pada kelompok terapeutik lansia. Pada tindakan ini yaitu sesi 1 dengan memberikan stimulasi adaptasi perubahan aspek biologis dan seksual. Sesi 2 berikan stimulasi adaptasi perubahan aspek kognitif. Pada sesi 3 lakukan stimulasi adaptasi perubahan aspek emosional. Sesi 4 berikan stimulasi adaptasi perubahan aspek sosial. Pada sesi 5, berikan stimulasi adaptasi perubahan aspek spiritual. Sesi 6, lakukan monitoring dan evaluasi pengalaman dan manfaat latihan. Penelitian terkait terapi kelompok terapeutik lansia yang dilakukan oleh Gus Linda, Keliat, dan Widiatuti pada tahun 2011 menunjukkan bahwa terapi kelompok terapeutik lansia meningkatkan kemampuan adaptasi dan perkembangan integritas diri lansia. Menurut Pase, Keliat, dan Pujasari tahun 2013 menunjukkan bahwa terapi kelompok terapeutik lansia meningkatkan integritas diri lansia. Menurut Lestari, Mustikasari, dan Dolima 2014 menunjukkan bahwa terapi kelompok terapeutik lansia meningkatkan pencapaian tugas perkembangan lansia. Serta menurut Getty, Mustikasari, dan Putri tahun 2016 menunjukkan bahwa terapi kelompok terapeutik lansia meningkatkan integritas diri pada lansia. Oke, sekian pembahasan mengenai materi kesiapan peningkatan perkembangan lansia. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. Terima kasih.